Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Faisal Fatur Rahman selaku guru mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif. Karena liburnya diperpanjang, jadi untuk materi berikutnya saya juga akan menjelaskan melalui YouTube. Tak lupa saya ingatkan terus, semoga terus jaga kesehatan, jaga diri di rumah, lakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif agar bisa mengembangkan kemampuan dan kompetensi kamu. Baik, untuk materi kali ini, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bab materi bearing, kemudian gasket, seal dan hose. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu bearing, fungsinya buat apa, jenis-jenisnya apa saja. Kemudian apa itu gasket, fungsinya buat apa, jenis-jenisnya apa saja. Kemudian ada seal, kemudian ada hose yang nantinya fungsinya juga buat apa saja. Untuk tujuan materi kali ini atau pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu kalian mengetahui fungsi dari komponen-komponen ini, kemudian jenis-jenisnya apa saja. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian tahu bagaimana cara merawatnya agar komponen-komponen ini juga awet ketika dipasang di dalam mesin ataupun ketika digunakan dalam mesin. Baik, untuk materi yang pertama adalah bearing. Bearing ini sendiri berfungsi untuk menumpu poros yang berputar ataupun mengurangi gesekan poros yang berputar. Bearing ini juga biasa disebut dengan laher. Itu ya. Kemudian untuk jenis-jenis dari bearing ini sendiri dibagi beberapa macam berdasarkan dari media putarnya. Yang pertama adalah jenis bearing ball bearing, yaitu yang media putarnya menggunakan jenis bola. Ini digunakan atau diaplikasikan dalam input transmisi ataupun output transmisi, poros input transmisi dan output transmisi. Kemudian jenis yang kedua adalah half speed split bearing atau bearing sebelah ya. Nih, seperti bulan sabit. Bearing ini diaplikasikan dalam connecting root batang piston dan jurnal poros engkol. Kemudian jenis yang ketiga ada jenis yang cylinder bearing. Kenapa disebut cylinder bearing? Karena media putarnya berbentuk silinder. Ini diaplikasikan atau digunakan, ditempatkan dalam komponen propeller shaft ataupun dari input transmisi juga. Kemudian jenis selanjutnya adalah truss bearing. Bentuknya seperti ini. Ini digunakan atau diaplikasikan dalam transmisi juga, poros transmisi. Kemudian jenis yang terakhir adalah jenis tapered bearing. Media putarnya berbentuk tabung. Bisa kita lihat bentuknya tabung ya. Ini diaplikasikan di diferensial, di poros diferensial seperti itu. Kemudian materi selanjutnya adalah materi terkait dengan gasket. Gasket ini sendiri merupakan ataupun fungsi dari gasket ini sendiri merupakan komponen yang berfungsi untuk mengurangi kebocoran ataupun mencegah kebocoran, diantaranya kebocoran air pendingin, kebocoran oli, kebocoran gas sisa hasil pembakaran, dan kebocoran tekanan pembakaran. Ini juga terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis ini didasarkan dari bahannya. Ini merupakan bahan PPTE atau bahan yang paling kuat. Gasket ini sendiri digunakan atau ditempatkan antara kepala silinder dan peluk silinder yang berfungsi untuk mencegah kebocoran tekanan kompresi ataupun tekanan pembakaran. Kemudian ada jenis selanjutnya adalah jenis yang kedua. Ini merupakan gasket yang digunakan dalam exhaust manifold yang dihubungkan ke knalpot untuk mencegah kebocoran gas sisa hasil pembakaran. Kemudian jenis selanjutnya adalah jenis yang karet. Gasket ini digunakan di karter atau panci oli yang digunakan atau diaplikasikan untuk mencegah kebocoran oli. Kemudian ini ada materi selanjutnya ada terkait dengan hose ya. Ini merupakan hose atau bahasa tegannya selang ya. Ini fungsi dari hose ini sendiri itu mengalirkan cairan ataupun fluida. Jadi bisa digunakan atau diterapkan di air pendingin untuk mengalirkan air pendingin ataupun juga bisa untuk mengalirkan bahan bakar. Jenisnya biasanya tergantung dari tebalnya. Kalau untuk bahan bakar biasanya tidak terlalu tebal. Tapi untuk
untuk air pendingin, karena air pendingin itu setelah digunakan menjadi panas, makanya digunakan hose yang lumayan tebal seperti ini. Karena komponen yang selanjutnya atau yang terakhir adalah komponen dari seal. Bentuknya seperti ini nih. Seal ya, atau bisa disebut O-ring. Ini fungsinya itu untuk mencegah oli masuk ke dalam komponen ataupun mencegah kotoran ataupun debu masuk ke dalam komponen. Seal ini sendiri seperti dalam video digunakan dalam poros distributor. Dipasang di sini alurnya. Jadi ketika dipasang di sini nanti oli yang berada di bawah, oli yang berada di sini tidak akan masuk ke dalam distributor dan kotoran tidak masuk juga ke dalam distributor. Jadi fungsinya itu melindungi. Baik, kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan cara melepas dari masing-masing komponen ini. Untuk melepas dari bearing ini sendiri, itu ada yang bisa menggunakan tangan, seperti contoh ini, yang half split bearing. Ada yang khusus menggunakan SST, yaitu tracker atau bearing puller, yang sudah kalian dapatkan di semester 1, yaitu penggunaan bearing puller. Jadi untuk melepasnya dengan cara seperti itu. Kemudian untuk melepas dari gasket ini sendiri, biasanya cukup menggunakan tangan. Untuk melepas dari hose sendiri, itu juga menggunakan tangan. Biasanya untuk di ujung hose itu ada semacam mur pengikatnya. Jadi mur pengikatnya dilendorkan dulu baru dilepaskan nanti hose-nya. Dan untuk melepaskan seal, ini biasanya menggunakan obeng yang tipis, yang ujungnya tipis, obeng min yang ujungnya tipis. Jadi semacam dicongkel. Biasanya untuk yang khusus yang tipe seal ini, komponen seal kalau sudah dilepas tidak bisa dipasang kembali, harus diganti dengan yang baru seperti itu. Berikutnya yaitu cara merawat dari 4 komponen ini, merawat bearing, merawat gasket, merawat hose, dan merawat seal. Untuk merawat keempat komponen ini, yang pertama biasanya ada yang menggunakan pelumas. Jadi untuk memasang seperti memasang bearing, kemudian memasang seal, itu biasanya harus dikasih pelumas terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Jadi di bagian sininya dikasih pelumas, baru nanti dipasang di dudukannya seperti itu. Ini untuk merawat bearing agar tetap berputar lembut seperti itu. Semua jenis bearing, baik yang ball bearing, half split bearing, cylinder bearing, truss bearing, kemudian dari tapered bearing. Kemudian untuk memasang ini sendiri atau merawatnya, biasanya dikasih sealant. Biasanya dikasih perapat sealant. Kemudian ada juga yang menggunakan ini, ada yang menggunakan selain pelumas, ada yang menggunakan grease. Grease ini biasanya dipasang, ini contohnya salah satu contoh di poros propeller yaitu universal joint. Ini dikasih grease, baru nanti dipasangkan di bearingnya seperti ini. Seperti itu. Kalau untuk memasang hose, caranya cukup mudah, tinggal dipasang. Nanti untuk bagian ini tinggal dikencangkan lagi, bagian mur pengikatnya ataupun bagian klepnya. Kemudian yang cara pemasangan seal, caranya gampang, tinggal dimasukkan aja, kemudian dibantu dengan obeng ataupun SST yang khusus. Tapi biasanya di alurnya dikasih pelumas terlebih dahulu, baru nanti dipasangkan seal atau O-ring yang baru seperti itu. Itulah tadi materi terkait dengan bearing, gasket, seal, dan hose. Kemudian cara melepasnya, kemudian dan cara merawatnya. Harapannya dari materi ini kalian bisa paham dan bisa tahu terkait dengan penggunaan bearing, seal, gasket, dan hose di dalam komponen-komponen otomotif. Pesan saya masih tetap sama, tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan di rumah. Semoga semuanya masih dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.